Selamat datang di Otherworldly Horror. Di sini, kita menyusuri batas tipis antara dunia yang bisa kita lihat dan yang hanya bisa kita rasakan. Cerita-cerita yang akan Anda dengar bukan sekadar hiburan, tapi peringatan. Karena di luar sana, ada tempat-tempat yang seharusnya tidak kita datangi, dan ada peristiwa yang seharusnya tidak kita alami. Malam ini, saya akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan. Bukan perjalanan biasa, tapi sebuah perjalanan di jalan sepi yang membawa saya pada sebuah warung yang seharusnya tidak ada. Cerita ini mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum berhenti di tempat asing pada malam yang terlalu larut. Bersiaplah, karena kita akan memasuki kisah warung tengah malam. Malam itu, hujan baru saja reda. Tetes-tetes air masih menggantung di ujung daun pohon di tepi jalan, memantulkan cahaya lampu mobil yang lewat seperti kilatan kaca pecah. Jalan raya antar kota yang saya lalui membentang lurus sejauh mata memandang, bagai pita hitam basah yang tak berujung. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya deru mesin mobil saya yang sesekali bersaing dengan suara angin yang menelusup lewat celah-celah pintu. Jam di dashboard menunjukkan pukul 1.43 dini hari. Di jam-jam seperti ini, biasanya pikiran sudah mulai berat, kelopak mata terasa seperti membawa beban batu. Tapi saya memaksa tetap terjaga. Saya tahu perjalanan ini masih jauh, dan saya sudah menghitung waktu. Kalau terus melaju, saya bisa sampai tujuan sebelum matahari terbit. Namun ada masalah lain, indikator bensin mulai turun, garis merahnya semakin dekat. Saya mencari-cari tanda rest area atau pom bensin, tapi sejak setengah jam terakhir, tidak ada satupun. Tidak ada pertokoan, tidak ada rumah makan, bahkan warung kecil pun tak terlihat. Hanya gelap, pohon-pohon di kiri kanan, dan aspal yang basah. Entah mengapa, saya merasa malam itu berbeda. Biasanya, walau di jalan sepi, saya akan bertemu setidaknya 1 atau 2 truk besar. Tapi kali ini, tidak ada. Seolah saya sendirian di dunia ini. Ketika rasa lapar mulai menyusup, saya melihatnya, sebuah titik cahaya kekuningan di kejauhan. Awalnya, saya mengira itu hanyalah lampu rumah warga yang kebetulan dekat jalan. Namun, semakin dekat, bentuknya mulai jelas. Sebuah bangunan kecil di pinggir jalan, dengan atap seng dan dinding kayu yang sudah mengelupas catnya. Lampu bohlamnya bergoyang-goyang diterpa angin. Cahayanya lemah, namun cukup untuk membuat warung itu terlihat hidup. Saya memperlambat mobil, lalu menepi. Warung itu berdiri sendirian, tanpa ada rumah atau bangunan lain di sekitarnya. Tidak ada papan nama, hanya meja kayu panjang di depan, dan kursi plastik berderet. Dari dalam, samar-samar terlihat siluet seseorang yang duduk membelakangi pintu. Bau asap kayu bakar tercium. Bau yang, entah kenapa, membuat perut saya semakin lapar. Saya mematikan mesin, membuka pintu mobil, dan melangkah keluar. Angin malam langsung menyambut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi langkah saya terus maju, menapaki tanah basah menuju warung itu. Di saat itu, saya baru sadar sesuatu. Suara hujan yang tadi masih terdengar di atap mobil, menghilang. Bukan berhenti, tapi seperti diserap oleh kegelapan. Yang tersisa hanya suara gesekan daun di pepohonan, dan suara seperti bisikan. Bisikan yang terlalu jauh untuk dimengerti, tapi cukup dekat untuk membuat bulu kuduk saya merinding. Namun rasa lapar dan kantuk mengalahkan rasa takut. Saya sudah terlalu lelah untuk memikirkan logika di jam segini. Saya hanya ingin duduk, makan, lalu melanjutkan perjalanan. Tanpa tahu bahwa langkah saya baru saja menyeberangi garis yang seharusnya tidak dilewati. Begitu kaki saya menjejak lantai warung itu, aroma kayu basah bercampur dengan wangi masakan langsung menyelimuti hidung. Bau itu hangat, seperti masakan rumah, namun ada sesuatu yang aneh. Aromanya begitu kuat, sampai-sampai menutupi semua bau lain di sekitar. Tidak ada bau tanah, tidak ada bau asap kendaraan dari jalan raya, hanya bau makanan itu. Seolah warung ini adalah satu-satunya hal nyata di tengah kegelapan. Penerangan berasal dari satu bohlam kuning yang tergantung rendah di tengah ruangan. Goyang perlahan seperti sedang mengikuti napas orang yang tak terlihat. Dinding kayunya penuh noda gelap tak jelas, sebagian mengelupas, memperlihatkan lapisan tua yang warnanya hampir hitam. Meja kayu panjang di tengah ruangan penuh goresan dan bekas terbakar,
seperti pernah menjadi saksi sesuatu yang tak pernah dibersihkan sepenuhnya. Di ujung meja, ada seorang pria tua duduk. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kekuningan, matanya terbuka lebar. Bukan sekadar lebar, tapi seperti tidak pernah berkedip. Tatapannya kosong, namun mengarah tepat ke arah pintu, atau mungkin ke arah saya. Saya mencoba tersenyum kecil, berharap itu hanya kesan pertama yang salah. Namun pria itu tetap diam, duduk dengan punggung sedikit membungkuk, tangan kurusnya menggenggam sendok kayu yang sudah retak. Ia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak memberi tanda bahwa ia sadar ada orang baru masuk. Saya memilih duduk di kursi plastik terdekat. Kursi itu agak lengket di permukaan, entah karena lembab atau ada lapisan minyak yang sudah terlalu lama tidak dibersihkan. Begitu saya duduk, suara "trek" terdengar dari bawah, seolah kursi itu protes menahan beban. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara langkah. Bukan langkah di lantai papan, tapi langkah di lantai tanah yang lembab. Langkah itu mendekat, lalu muncul seorang wanita paruh baya dari pintu belakang warung. Kulitnya pucat, bibirnya tipis, matanya, sama seperti pria tua itu, terbuka lebar tanpa berkedip. Tangannya memegang mangkuk asap yang mengepul. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan mangkuk itu di depan saya. Isinya, sup berwarna keruh, dengan potongan daging yang bentuknya tak bisa langsung saya kenali. Bau kuahnya sangat tajam, seperti campuran rempah yang belum pernah saya cium sebelumnya. Saya ingin bertanya, tapi lidah saya seolah berat. Entah kenapa, begitu aroma kuah itu menyentuh hidung, pikiran saya terasa kabur. Semua suara di luar menghilang. Hanya ada bunyi gelembung kecil dari kuah panas yang masih berdenyut di mangkuk. Saya mengambil sendok, menciduk sedikit, meniupnya pelan. Tapi sebelum saya sempat mencicipi, saya sadar sesuatu. Bayangan saya di permukaan kuah itu tidak bergerak sesuai gerakan saya. Saya memiringkan kepala ke kanan, bayangan di kuah justru miring ke kiri. Dan, ia tersenyum. Sekujur tubuh saya merinding. Tangan saya bergetar, sendok hampir terjatuh. Namun pria tua di ujung meja itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Suara yang berat, serak, seperti suara kerikil yang digesekkan. Kau harus menghabiskannya, sebelum jalan kembali tertutup. Saya menelan ludah. Apa maksudnya? Jalan mana? Saya menoleh ke pintu, dan terpaku. Di luar sana, jalan raya yang tadi basah, sudah hilang. Yang ada hanya kegelapan pekat, seolah warung ini melayang di ruang kosong tanpa ujung. Saya menatap keluar, ke arah yang seharusnya menjadi jalan raya. Tidak ada lampu jalan, tidak ada kendaraan, bahkan tidak ada suara angin yang biasanya mengusik pepohonan di tepi jalan. Yang ada hanya hitam. Bukan hitam seperti malam biasa, tapi hitam yang terasa tebal. Seolah jika saya mencoba melangkah ke sana, kaki saya akan tenggelam seperti masuk ke lumpur yang tak punya dasar. Warung ini seakan menjadi satu-satunya pulau cahaya di tengah lautan kegelapan itu. Cahaya dari bohlam kuning menggantung di atas kepala saya terasa lebih menyilaukan, tetapi juga lebih mengurung. Saya seperti binatang yang dipamerkan di sebuah akuarium aneh. Sementara di luar sana, sesuatu yang tak terlihat mengamati dari balik kegelapan. Pria tua di ujung meja masih menatap ke arah saya, matanya tetap terbuka tanpa berkedip. Wanita yang membawa sup tadi sudah menghilang ke pintu belakang, meninggalkan aroma rempah yang aneh dan semakin memenuhi udara. Saya tidak tahu harus bicara apa. Semua naluri saya berteriak untuk keluar, tapi kemana? Saya mencoba berdiri, kursi plastik di bawah saya mengeluarkan bunyi berderit tajam. Suara itu terlalu nyaring untuk ruangan sekecil ini, membuat saya merasa seperti telah melanggar aturan tak tertulis. Saya melangkah ke pintu depan, mencoba melihat lebih dekat ke kegelapan. Di ambang pintu, suhu udara berubah drastis. Dingin, menusuk tulang, seperti udara dari dalam freezer yang tiba-tiba dilepaskan. Saya mengulurkan tangan, mencoba menyentuh kegelapan itu. Namun jari-jari saya tidak menemukan apapun. Tidak ada udara, tidak ada angin, hanya rasa berat, seperti tekanan air di kedalaman laut. Saya menarik tangan kembali dengan cepat, jantung saya berdetak kencang. Ketika saya menoleh ke dalam, saya terkejut, meja kayu yang tadi hanya ada di tengah ruangan, kini seperti lebih panjang. Di ujungnya, ada beberapa piring tambahan yang sebelumnya tidak ada,
dengan sisa-sisa makanan yang sudah dingin. Seolah ada orang lain yang baru saja makan di sini, tapi pergi tanpa suara. Saya mencoba fokus, mungkin hanya ilusi cahaya. Tapi di pinggir piring itu, ada bekas gigitan, bukan gigitan manusia. Bentuknya aneh, dengan gigi yang lebih panjang di bagian depan, meninggalkan bekas dalam yang membuat saya bergidik. Suara pintu belakang terbuka. Wanita tadi muncul kembali, kali ini membawa teko besar yang meneteskan cairan berwarna pekat. Dia tidak melihat ke arah saya, hanya berjalan pelan menuju piring-piring itu, menuangkan cairan tersebut ke bekas makanan, lalu membawanya pergi lagi. Namun sebelum dia menghilang, dia berhenti sebentar. Lehernya perlahan berputar setengah lingkaran, kepalanya menoleh ke arah saya, gerakan yang terlalu mulus untuk ukuran manusia. Matanya menatap tajam, dan tanpa bibir bergerak, suara berbisik memenuhi telinga saya. Jangan keluar sebelum kau diizinkan. Saya membeku di tempat. Suara itu bergema di kepala saya, padahal bibirnya sama sekali tidak terbuka. Ketika saya berkedip, wanita itu sudah tidak ada. Pintu belakang menutup sendiri, meninggalkan bunyi dentingan kecil yang terasa seperti penutup sebuah peringatan. Saya kembali duduk, mencoba menenangkan diri. Sup di depan saya masih mengepulkan asap, tapi kini kuahnya terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Bayangan di permukaannya kembali menatap saya, kali ini tanpa senyum. Dan entah kenapa, saya merasa bayangan itu semakin mirip dengan wajah saya sendiri. Oh Said. Saya duduk mematung, mendengar suara detak jantung saya sendiri. Sup di depan saya kini tak lagi terlihat menggugah selera, malah seperti sumur gelap yang menunggu untuk menelan sesuatu. Uapnya tipis, hampir tak terlihat, tapi baunya semakin menyengat. Perpaduan antara daging yang sudah lama disimpan dan tanah basah setelah hujan. Bohlam kuning di langit-langit bergoyang pelan. Saya menatap ke arah pintu depan, berharap ada suara kendaraan lewat, tanda bahwa saya bisa keluar dari tempat ini. Tapi di luar, masih sama. Gelap pekat yang seakan menelan semua cahaya. Jalanan yang tadi saya lewati sudah tidak ada, seperti hilang bersama seluruh dunia di luar warung. Di sebelah kiri saya, ada pintu kayu tua dengan cat mengelupas. Tadi saya tidak terlalu memperhatikannya, karena letaknya agak tersembunyi di balik tumpukan kotak. Sekarang, pintu itu terlihat lebih menonjol, seperti sedang memanggil untuk dibuka. Gagangnya berwarna perunggu kusam, dan meskipun ruangan ini hangat, gagangnya tampak mengeluarkan embun tipis, pertanda dingin yang ekstrim di baliknya. Naluri saya berteriak untuk tidak menyentuhnya. Tapi rasa penasaran mendorong saya mendekat. Setiap langkah membuat lantai kayu berderit pelan, dan bunyi itu terdengar begitu keras di telinga. Saya berdiri di depan pintu itu, mengulurkan tangan. Kulit saya langsung merinding ketika jari menyentuh logam dingin gagang pintu. Suhu dinginnya bukan seperti logam biasa di malam hari, tapi seperti besi yang baru saja dikeluarkan dari tumpukan salju di pegunungan. Saya memutar gagangnya pelan. Tidak terkunci. Pintu itu terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar embusan udara yang begitu dingin, membuat napas saya berubah menjadi uap. Saya melihat ke dalam, tapi hanya ada gelap. Gelap yang lebih pekat dari luar warung, seperti ada sesuatu yang menunggu di sana. Tiba-tiba, tangan saya ditarik keras dari belakang. Saya menoleh, pria tua yang dari tadi duduk di ujung meja kini berdiri sangat dekat. Matanya menyala dalam cahaya redup bohlam. Tangan kurusnya mencengkeram pergelangan saya. Kekuatannya tidak masuk akal untuk tubuh setua itu. Jangan, katanya pelan, tapi suaranya terdengar seperti berasal dari dalam tanah, dalam dan bergetar. Saya ingin bertanya kenapa, tapi lidah saya terasa berat. Pria tua itu mendorong pintu kayu itu hingga menutup sendiri. Dentumannya keras, dan sesaat setelah itu, ruangan kembali terasa lebih hangat, atau setidaknya tidak sedingin tadi. Dia menatap saya lama, lalu kembali ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa lagi. Saya masih berdiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun saat saya memandang ke pintu itu lagi, saya sadar, gagang pintunya kini tak lagi berembun. Bahkan cat di sekitarnya tampak lebih baru, seperti tidak pernah disentuh sebelumnya. Seolah kejadian barusan hanyalah ilusi. Tapi saya tahu itu nyata. Pergelangan tangan saya masih terasa nyeri akibat cengkeraman pria tua itu, meninggalkan bekas merah berbentuk jari. Saya kembali ke kursi saya.
Sup di mangkuk sudah berubah warna menjadi hampir hitam. Uapnya mengeluarkan aroma yang menusuk hidung. Entah kenapa, saya merasa sup itu kini bukan lagi makanan, tapi sesuatu yang sedang menunggu saya untuk meminumnya. Dari arah pintu belakang, saya mendengar suara langkah pelan. Wanita tadi muncul lagi, membawa sesuatu di tangannya. Kali ini bukan teko, melainkan sebuah toples kaca berisi cairan kehijauan. Di dalam cairan itu, ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti potongan daging yang masih hidup. Dia menaruh toples itu di meja saya, tepat di sebelah mangkuk sup. Untuk nanti, katanya singkat, lalu berjalan pergi. Saya menatap toples itu, merasa semakin terperangkap. Saya sadar, di warung ini, waktu seperti berjalan dengan aturannya sendiri. Dan mungkin, saya sudah melewati batas untuk bisa keluar. Saya duduk lama di kursi itu, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap detik terasa semakin menyesakkan. Bohlam kuning yang menggantung di tengah warung mulai berayun lebih kuat, padahal tidak ada angin. Saya mulai merasa kalau benda itu berayun mengikuti detak jantung saya. Pelan, lalu cepat, lalu pelan lagi. Toples berisi cairan kehijauan masih ada di meja. Isinya bergerak sendiri, kadang menggelembung, kadang mengecil, seperti bernapas. Setiap kali saya menatapnya terlalu lama, saya merasa pusing, seolah cairan di dalamnya menghipnotis saya untuk mendekatkan wajah. Pria tua di ujung meja masih duduk diam. Dari tadi dia tidak memesan apapun, tidak makan, tidak minum. Dia hanya memandangi pintu depan, seakan menunggu sesuatu masuk dari luar. Kadang saya merasa tatapannya kosong, tapi kadang, saat saya melirik, saya melihat matanya seperti menatap lurus ke arah saya. Saya menoleh ke arah wanita pemilik warung. Dia kini sedang di belakang meja kasir, tapi tubuhnya condong ke bawah, seperti membungkuk untuk melihat sesuatu di lantai. Dari posisi saya tidak bisa melihat apa yang sedang dia perhatikan. Tapi saya mendengar suara ketukan yang berulang, seperti kuku yang mengetuk lantai kayu. Saya merasa dada saya semakin sesak. Insting saya berteriak untuk keluar dari sini. Saya berdiri, menatap pintu depan. Entah kenapa, jaraknya terasa lebih jauh daripada saat saya masuk tadi, seperti ruangan ini bertambah panjang. Saya berjalan cepat, melewati meja-meja kosong. Saat tangan saya menyentuh gagang pintu depan, udara di luar terasa dingin menusuk. Saya menarik daun pintu. Dan di depan saya, bukan jalan beraspal yang tadi saya lewati. Hanya ada kabut tebal, menggulung seperti ombak. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Bahkan bayangan mobil saya pun hilang. Saya mundur setapak. Menoleh ke dalam, berharap menemukan penjelasan, tapi suasana warung tetap sama, redup, hangat, dan mengawasi. Saya memandang keluar lagi, mencoba menerobos kabut itu dengan mata. Namun, saya justru merasa kabut itu bergerak pelan ke arah saya, seperti sesuatu di dalamnya sedang mendekat. Saya menutup pintu cepat-cepat. Begitu pintu menutup, saya mendengar napas berat di sisi luar, tepat di balik kayu. Bukan napas manusia, terlalu panjang, terlalu dalam, dan setiap hembusannya membuat udara di dalam ruangan ikut bergetar. Wanita pemilik warung muncul dari balik meja kasir. Dia tidak mengatakan apapun, hanya berjalan ke arah saya, lalu menepuk pelan bahu saya. Sentuhannya dingin seperti es. Dia menatap saya lama, lalu dengan senyum samar berkata, "Tidak semua jalan membawa pulang." Saya tidak tahu maksudnya, tapi hati saya mulai menciut. Apakah saya benar-benar terjebak di sini? Pria tua di ujung meja terkekeh pelan, suara tawanya serak, seperti ranting kering yang dipatahkan. Dia berkata lirih, "Kalau sudah masuk, biasanya tak ada keluar, lalu kembali diam." Saya kembali duduk, tidak punya pilihan lain. Sup di depan saya kini tak lagi beruap, tapi di permukaannya terlihat pantulan wajah saya. Bukan wajah yang saya kenal. Kulit saya pucat kehijauan, mata saya menghitam seperti mata ikan mati. Saya memejamkan mata keras-keras, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi begitu saya membuka mata, pantulan itu masih ada. Bahkan, bibir di pantulan itu bergerak sendiri, membisikkan sesuatu yang tak bisa saya dengar. Saya sadar satu hal. Keluar dari warung ini mungkin tidak lagi sekadar soal menemukan jalan. Mungkin saya harus mencari sesuatu yang tertinggal di sini.
Sesuatu yang membuat tempat ini menahan saya. Saya duduk lama di kursi, berusaha menenangkan detak jantung yang masih berdegup cepat. Di sekitar saya, suasana tetap sama, sepi, sunyi, dan terkurung. Hanya ada suara bohlam yang berayun, berderit perlahan, seperti jam tua yang menghitung mundur waktu saya di sini. Namun, saat mata saya mulai terbiasa dengan cahaya temaram warung, saya menyadari sesuatu. Selain pintu depan yang kini tertutup rapat dan pintu ke dapur di belakang, ada satu pintu lagi di sisi kiri ruangan. Pintu itu tidak saya lihat ketika masuk. Letaknya tersembunyi di balik sebuah rak berisi toples kaca dan kaleng-kaleng bekas, seolah sengaja disamarkan. Pintu itu terbuat dari kayu gelap, hampir hitam, dengan ukiran samar di permukaannya. Saya menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Ukiran itu menyerupai pola lingkaran-lingkaran kecil yang saling bertaut, seperti rantai atau tali yang melilit sesuatu. Saya menelan ludah. Entah kenapa, perasaan saya mengatakan pintu itu bukan pintu biasa. Wanita pemilik warung sedang sibuk di dapur. Saya melihatnya dari celah tirai, dia membelakangi saya, mengaduk sesuatu dalam panci besar. Pria tua di ujung meja tampak tertidur, kepalanya miring, mulutnya sedikit terbuka. Kesempatan ini mungkin satu-satunya untuk menyentuh pintu itu tanpa diperhatikan. Saya berdiri pelan, mencoba tidak membuat suara. Lantai kayu di bawah kaki saya berderit ringan, tapi tidak cukup untuk membangunkan pria tua itu. Langkah demi langkah, saya mendekati rak yang menutupi pintu. Rak itu tidak menempel ke dinding, hanya berdiri menutupi setengah daun pintu. Saya menggesernya sedikit, cukup untuk melihat gagang pintu. Gagangnya terbuat dari logam berwarna hitam legam, dingin saat saya sentuh. Di sekeliling gagang, ada bekas goresan seperti cakaran. Bukan goresan halus, tapi dalam, seolah sesuatu berusaha keluar dari dalam. Jantung saya semakin cepat. Saya menatap pintu itu lama, lalu mencoba memutarnya perlahan. Tidak terkunci. Engsel pintu berderit pelan saat terbuka, dan dari celahnya keluar hembusan udara yang jauh lebih dingin dibanding suhu ruangan. Dingin itu bukan dingin biasa, tapi dingin yang terasa seperti meresap ke tulang, membuat kulit saya merinding. Saya membuka pintu sedikit lebih lebar. Di baliknya, bukan dapur, bukan gudang, melainkan lorong sempit yang hanya diterangi cahaya samar kehijauan. Dinding lorong terbuat dari papan kayu tua, lembab, dan di beberapa bagian terlihat ada bercak gelap seperti jamur atau noda darah yang sudah mengering. Saya melangkah satu kaki masuk, tapi langkah saya terhenti saat mendengar suara. Tok, tok, tok. Bukan langkah kaki. Bukan juga ketukan pintu. Suara itu seperti benda keras yang memukul dinding secara teratur, dari ujung lorong. Saya mencoba mengintip lebih jauh. Lorong itu tampak panjang, dan di ujungnya ada cahaya lebih terang, berwarna kekuningan. Cahaya itu berdenyut, seperti api lilin yang tertiup angin. Saya maju satu langkah lagi. Udara di dalam lorong semakin pekat, membawa aroma anyir yang menusuk. Rasanya seperti mencium darah yang sudah lama membusuk. Tiba-tiba, dari ujung lorong, terdengar suara napas berat. Bukan napas manusia, ritmenya tidak wajar, kadang cepat, kadang lambat, seolah paru-paru itu tidak terbiasa bernapas. Saya mundur setapak, tangan saya masih di gagang pintu. Saat itu, saya merasakan sesuatu menyentuh kaki saya. Saya menunduk, sebuah tangan pucat, kurus, dengan kuku panjang hitam, menjulur dari celah lantai kayu di lorong. Tangan itu merayap naik, mencoba menggenggam pergelangan kaki saya. Refleks, saya menutup pintu keras-keras. Dari dalam, terdengar suara benturan keras, lalu seretan seperti sesuatu menggaruk pintu dengan paksa. Pria tua di ujung meja terbangun. Dia menatap saya dengan ekspresi, bukan marah, tapi seperti iba. Lalu dia berkata pelan, pintu itu seharusnya tidak dibuka. Wanita pemilik warung muncul dari dapur, matanya langsung mengarah ke pintu di samping rak. Dia tidak memarahi saya, hanya tersenyum tipis, lalu menutup pintu itu rapat-rapat dan mengunci dengan gembok besar yang entah dari mana dia keluarkan. Dia menatap saya lama, lalu berkata, "Kalau kau ingin pulang, jangan pernah mencari apa yang ada di balik pintu ketiga." Saya duduk kembali di kursi saya, tetapi dada saya terasa semakin berat. Kini saya tahu.
Warung ini punya rahasia yang jauh lebih kelam daripada yang saya bayangkan. You Said. Sejak insiden tadi, saya tidak bisa berhenti menoleh ke arah pintu ketiga. Meskipun kini tertutup rapat dengan gembok besar, perasaan saya mengatakan, sesuatu masih berada di baliknya. Bukan hanya diam, tapi memperhatikan. Udara di dalam warung menjadi lebih berat. Bohlam di atas kepala saya kadang berkedip tanpa alasan, seperti aliran listrik terganggu. Dan setiap kali cahaya meredup, saya merasa ada sesuatu yang bergerak cepat di sudut ruangan, terlalu cepat untuk benar-benar terlihat. Pria tua di ujung meja kini sibuk menatap meja, seolah berusaha tidak melihat ke arah saya. Saya memperhatikan tangannya yang gemetar. Sesekali, dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, seperti doa atau mantra yang dipelintir oleh ketakutan. Wanita pemilik warung masih di dapur, tapi kini suaranya berubah. Tadi dia terdengar normal, sibuk memasak. Sekarang, suaranya rendah, nyaris seperti bisikan yang bercampur dengan suara lain, suara yang tidak mungkin keluar dari tenggorokan manusia. Saya mencoba fokus pada makanan di meja. Sup di mangkuk saya masih panas, tapi uapnya aneh. Alih-alih naik lurus, uap itu membentuk pola seperti tangan-tangan kecil yang meraih ke udara, lalu menghilang begitu saja. Saat saya hendak menyingkirkan mangkuk itu, saya mendengar suara dari arah pintu ketiga. Bukan ketukan kali ini. Bukan juga goresan. Suara itu, seperti seseorang sedang tertawa pelan. Tawa yang serak, tertahan, tapi jelas berasal dari balik kayu. Tawanya terputus-putus, seperti sedang menikmati permainan yang hanya dia yang mengerti. Saya menelan ludah, berusaha mengabaikannya. Namun, ketika saya menatap gembok di pintu itu, saya menyadari sesuatu yang membuat darah saya membeku. Gemboknya terbuka. Saya yakin tadi wanita itu menguncinya dengan rapat. Tapi kini, besi itu tergantung longgar, dan pintu sedikit terbuka, hanya beberapa sentimeter. Celah kecil itu cukup untuk membiarkan udara dingin merayap keluar, menusuk kulit saya. Saya bangkit perlahan. Entah kenapa, saya tidak lari keluar. Mungkin rasa penasaran saya sudah terlalu besar. Atau mungkin saya mulai kehilangan rasa takut normal seperti manusia pada umumnya. Saya mendekat, menunduk untuk melihat dari celah itu. Gelap. Hanya itu yang saya lihat. Bahkan cahaya kehijauan dari sebelumnya kini lenyap, digantikan kegelapan pekat yang terasa padat. Namun, di tengah kegelapan itu, ada dua titik cahaya kecil. Menyala pelan, seperti mata yang memantulkan cahaya. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arah saya. Saya mundur setapak, tapi mata itu bergerak maju, semakin dekat ke celah pintu. Tawa serak tadi terdengar lagi, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan lebih senang. Tiba-tiba, dari celah pintu, sesuatu merayap keluar. Bukan tangan, bukan juga kaki. Bentuknya seperti bayangan cair, yang memanjang dan memecah menjadi beberapa cabang, seperti akar pohon yang hidup. Bayangan itu merayap di lantai, mendekati kaki saya. Pria tua di ujung meja berdiri tiba-tiba, menatap saya dengan panik. "Jangan biarkan dia keluar," teriaknya, suaranya serak dan penuh ketakutan. Saya terhenti, tidak tahu harus berbuat apa. Bayangan itu kini melingkari kaki saya, rasanya dingin seperti es, tapi juga terasa seperti disentuh oleh banyak tangan sekaligus. Wanita pemilik warung keluar dari dapur, wajahnya kali ini terlihat berbeda. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih mata sama sekali. Dia membawa sebuah kaleng berisi garam hitam, lalu menaburkannya ke lantai di depan pintu. Bayangan itu mundur cepat, menghilang ke dalam celah pintu. Mata yang tadi terlihat di kegelapan memudar, dan pintu kembali menutup dengan sendirinya. Gembok jatuh ke lantai, lalu terkunci dengan suara klik yang nyaring. Wanita itu menatap saya lama, napasnya berat. Lalu dia berkata pelan, "Kalau pintu itu terbuka sepenuhnya, tidak akan ada yang bisa keluar dari sini hidup-hidup." Saya kembali duduk, tapi kini saya tahu satu hal pasti. Warung ini bukan hanya tempat persinggahan, melainkan gerbang. Dan pintu ketiga adalah jalan masuk untuk sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia kita. Saya sampai di rumah tepat sebelum matahari terbit. Langit mulai memucat di ufuk timur. Tapi saya merasa seolah baru keluar dari malam yang tak berujung. Mobil saya berhenti di depan rumah, mesin saya matikan,
tapi saya tidak langsung keluar. Saya masih bisa melihat siluet itu di kursi belakang. Diam, tapi ada. Seperti kabut yang tahu bagaimana caranya menjadi sabar. Dengan ragu, saya membuka pintu dan keluar. Saya melirik kursi belakang sekali lagi, kosong. Tidak ada kabut, tidak ada cahaya mata. Namun, bau besi berkarat itu masih menempel di udara. Saya mengunci mobil dan masuk ke rumah. Begitu kaki saya melangkah melewati ambang pintu, saya merasakan udara di dalam berbeda. Biasanya, rumah saya terasa hangat di pagi hari, tapi sekarang dingin seperti ruang bawah tanah. Saya memeriksa semua jendela, tertutup rapat. Di ruang tamu, ada sesuatu yang membuat saya membeku. Di lantai, tepat di tengah ruangan, ada bekas kaki. Bukan bekas sepatu, bukan juga telapak kaki manusia biasa. Bekas itu panjang, ramping, dan jari-jarinya terlalu kurus, seperti tulang tanpa daging. Basah, meninggalkan noda tanah hitam yang berbau sama seperti di dalam mobil tadi. Saya mengikuti jejak itu dengan hati-hati. Bekas kaki itu menuju ke lorong, lalu berhenti di depan pintu kamar saya. Pintu itu terbuka sedikit, hanya sekitar 2 sentimeter. Perlahan saya dorong pintu, tapi kamar saya kosong. Namun, udara di dalam kamar lebih dingin dari bagian rumah lain. Di ujung ranjang, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah kain lusuh berwarna coklat gelap, kotor, dan di bagian tengahnya ada simbol lingkaran silang yang sama seperti di pintu ketiga warung. Saya tidak menyentuh kain itu. Sebaliknya, saya mundur keluar kamar dan menutup pintunya. Saya berniat keluar rumah, tapi saat sampai di ruang tamu, saya mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Rumah saya tidak punya lantai atas. Suara itu berhenti. Lalu, dari arah dapur, terdengar bunyi panci jatuh. Saya mencoba menenangkan diri, berpikir itu mungkin tikus, tapi saat saya masuk ke dapur, semua panci dan alat masak berantakan di lantai, seolah dilempar dari meja sekaligus. Di tengah kekacauan itu, ada gelas kaca terbalik. Di permukaan kaca yang mengembun, ada tulisan seperti goresan kuku. Pintu terbuka. Tiba-tiba saya mendengar suara napas di belakang telinga saya, hangat tapi berbau busuk. Saya langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di pantulan jendela dapur, saya melihat sesuatu berdiri tepat di belakang saya. Siluet hitam dari kabut, dengan 2 cahaya kecil sebagai mata. Ia tidak bergerak, tapi saya bisa merasakan tatapannya menembus kulit saya. Saya berbalik cepat, kosong. Namun saat saya kembali melihat jendela, pantulan itu masih ada. Seolah dia hanya bisa dilihat lewat cermin atau kaca. Saya tidak kuat lagi. Saya keluar dari rumah, menyalakan mobil, dan mulai mengemudi tanpa tujuan. Saya hanya tahu satu hal. Sejak malam di warung itu, saya tidak sendirian lagi. Dan apapun yang mengikuti saya, tidak ingin pergi. PT. Saya mengemudi tanpa tujuan, hanya ingin menjauh sejauh mungkin dari rumah. Pagi sudah sepenuhnya datang, cahaya matahari menembus pepohonan di sisi jalan. Namun, entah kenapa, rasa dingin dari dalam rumah tadi tetap menempel di kulit saya. Bahkan AC mobil yang mati pun tidak membuat udara lebih hangat. Saya memutuskan untuk menuju pusat kota. Mungkin bertemu orang, mendengar suara ramai, bisa mengusir rasa ini. Tapi setelah 10 menit mengemudi, saya mulai menyadari sesuatu yang aneh. Jalan yang saya lalui tidak seperti biasanya. Seharusnya dari rumah saya menuju jalan besar hanya melewati 2 persimpangan. Tapi ini sudah persimpangan keempat. Dan anehnya, setiap tikungan membawa saya ke jalan yang mirip, aspal retak, pohon besar di sisi kiri, dan papan iklan tua berkarat. Hanya tulisannya yang berubah-ubah, kadang kosong, kadang samar seperti cat memudar. Saya mulai curiga. Saya putar balik mobil, mencoba kembali ke arah rumah. Namun, beberapa menit kemudian, saya malah tiba di jalan yang sama persis. Pohon di kiri, papan iklan berkarat, dan bayangan sesuatu bergerak cepat di ujung pandangan. Perasaan itu kembali, sama seperti saat di warung. Seolah saya terjebak dalam lingkaran yang tidak terlihat. Saya memutuskan untuk berhenti di pinggir jalan. Mesin saya matikan, dan mencoba menenangkan diri. Ketika saya melihat ke kaca spion tengah, darah saya membeku. Di kursi belakang, siluet kabut itu kembali. Ia tidak bergerak,
Tapi sekarang matanya lebih jelas, dua lingkaran putih pucat yang berkedip perlahan. Saya mencoba menoleh langsung, tapi kursi belakang kosong. Saat saya kembali melihat spion, ia masih ada. Tiba-tiba, suara radio mobil menyala sendiri, meski sebelumnya saya mematikannya. Siarannya penuh gangguan, tapi di tengah statis itu, terdengar suara berat seperti orang berbisik. Belum saatnya pulang. Saya mematikan radio, tapi suaranya tetap terdengar. Kali ini dari speaker ponsel saya di dashboard. Saya cabut ponselnya, mematikannya, tapi bisikan itu tidak berhenti. Bahkan, suara itu semakin dekat, seolah berbicara tepat di telinga saya. Saya panik, menyalakan mesin, dan menginjak pedal gas. Tidak peduli kemana jalan ini membawa saya, yang penting saya bergerak. Namun, semakin saya melaju, suasana di luar jendela mulai berubah. Cahaya matahari memudar, digantikan langit kelabu seperti senja. Jalan di depan tampak semakin sempit, pepohonan semakin rapat. Asap tipis merayap di permukaan tanah, dan baunya sama seperti di dalam warung. Bau logam, tanah basah, dan sesuatu yang membusuk. Saya menelan ludah, sadar bahwa saya tidak sedang menuju kota. Saya sedang dibawa ke tempat lain. Di kejauhan, saya melihat sosok berdiri di tengah jalan. Tinggi, kurus, dengan kain lusuh yang berkibar pelan meski tidak ada angin. Ia berdiri membelakangi saya, tapi lehernya perlahan memutar hingga wajahnya menghadap saya, berputar 180 derajat tanpa menggerakkan badan. Wajahnya bukan wajah manusia, hanya datar seperti topeng kayu, dengan simbol lingkaran silang di dahinya. Saya injak rem sekuatnya, tapi saat mobil berhenti, sosok itu sudah tidak ada. Hanya asap yang bergerak pelan, seolah menutupi jejaknya. Saya mulai sadar, ini bukan sekadar tersesat. Saya sedang dibawa kembali, entah oleh apa, ke titik di mana semuanya dimulai. You saw it. Ban mobil terus melaju di atas jalan yang kini lebih mirip jalur tanah daripada aspal. Pohon-pohon besar menjulang, ranting-rantingnya seperti tangan kurus yang ingin menjangkau dan meraih kendaraan saya. Cahaya yang tersisa hanya berasal dari lampu depan mobil, tapi kabut tebal membuat jarak pandang tidak lebih dari 5 meter. Lalu, di balik kabut itu, saya melihat cahaya redup kekuningan. Bentuknya samar, seperti lampu bohlam tua yang berayun pelan. Semakin dekat, saya mulai mengenali bentuk bangunan di baliknya. Itu, warung. Tapi bukan warung seperti yang saya datangi semalam. Dindingnya terbuat dari papan kayu lapuk, atapnya miring, dan lampu gantung di teras berayun tanpa alasan. Tidak ada papan nama, hanya kain lusuh di salah satu sudut, basah oleh embun dan bercak gelap. Saya berhenti beberapa meter di depannya. Mesin mobil saya matikan. Suasana begitu hening, bahkan suara jangkrik pun tidak terdengar. Hanya bunyi tetesan air dari atap dan suara napas saya yang terasa berat. Kaki saya terasa berat saat melangkah mendekat. Pintu warung sedikit terbuka, menampilkan ruangan gelap di dalam. Namun, di meja terdekat, ada sesuatu, sebuah cangkir tanah liat, dengan uap tipis keluar darinya. Bau itu, sama persis seperti kopi yang saya minum sebelumnya. Saya menelan ludah, lalu melangkah masuk. Begitu kaki saya melewati ambang pintu, dunia di luar berubah. Suara mesin mobil lenyap, udara menjadi lebih dingin, dan cahaya dari luar menghilang seolah saya menutup pintu ke dunia lain. Di sudut ruangan, ada sosok duduk membelakangi saya. Tubuhnya membungkuk, rambutnya panjang menutupi wajah, dan tangannya bergerak pelan seperti sedang mengaduk sesuatu di mangkuk. Saya mencoba memanggil, tapi suara saya tertelan keheningan. Sosok itu berhenti mengaduk, lalu kepalanya perlahan berputar, bukan menoleh, tapi berputar penuh seperti boneka kayu yang longgar engselnya. Matanya hitam sepenuhnya, tanpa putih, dan bibirnya bergerak tanpa suara, namun saya bisa mendengar kata-kata itu di dalam kepala saya. Kamu kembali tepat waktu. Jantung saya berdegup kencang, dan ruangan di sekitar mulai bergetar pelan. Cangkir kopi di meja tumpah, tapi cairannya tidak mengalir ke lantai, justru naik ke udara, membentuk lingkaran di antara saya dan sosok itu. Dari lingkaran itu, kabut hitam keluar, mendorong udara di ruangan menjadi semakin dingin dan sesak. Saya tahu, saya tidak akan bisa pergi dengan mudah kali ini. Kabut hitam yang keluar dari lingkaran kopi itu mulai melingkari tubuh saya.
Udara menjadi semakin berat, seakan paru-paru saya dipaksa menelan es yang tak terlihat. Sosok itu bangkit dari kursinya, kakinya tidak menyentuh lantai, hanya melayang, kain lusuh yang ia kenakan berayun pelan tanpa hembusan angin. Pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat, namun anehnya, saya tidak ingat kapan pintu itu tertutup. Saya mencoba berlari ke arah lain, tetapi setiap langkah membawa saya kembali ke titik awal, tepat di depan meja dengan cangkir kopi itu. Sosok itu melayang mendekat. Tangan kurusnya terjulur, jarinya panjang dan ujungnya meruncing seperti paku. Ia menyentuh dahi saya, dan seketika pemandangan di sekitar berubah. Saya tidak lagi berada di warung. Saya berdiri di pinggir jalan sepi, dengan mobil saya terparkir di sisi kanan. Lampu jalan mati semua, hanya cahaya bulan yang temaram di balik awan. Saya menoleh ke arah belakang, dan melihat warung itu. Tapi kali ini, bukan bangunan reot, melainkan hanya pohon beringin besar dengan akar-akar menggantung, dan di antara akar itu, ada wajah-wajah pucat yang menatap saya dari kegelapan. Di telinga saya, suara perempuan itu berbisik. Kalau kau lapar, kembalilah. Kami selalu menunggumu. Saya masuk ke mobil, memutar kunci, dan mobil langsung menyala. Saya menginjak gas sekuatnya, meninggalkan tempat itu. Namun, di kaca spion, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di jok belakang, ada cangkir kopi tanah liat yang masih mengepulkan uap.